warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Intan Permatasari dengan NIM 511171242. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang analisis PT Ultra Jaya, khususnya pada bagian permasalahan lingkungan. Tetapi sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permasalahan lingkungan, apa yang dimaksud dengan green marketing, dan apa yang dimaksud dengan air pollution ataupun polusi udara. Mungkin bertanya-tanya mengapa air pollution ataupun polusi udara? Karena ini adalah menjadi kunci ataupun permasalahan yang diakibatkan oleh PT Ultra Jaya. Permasalahan lingkungan adalah kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan demi kepentingan individu ataupun organisasinya. Contohnya adalah mencemari lingkungan. Dan pengertian dari green marketing adalah kegiatan yang meliputi bauran pemasaran tetapi dilakukan dengan eco-friendly. Apa itu eco-friendly? Perusahaan tetap menjaga dan juga melestarikan lingkungan dan tidak merusaknya pada saat melakukan kegiatan. Dan yang terakhir adalah air pollution ataupun polusi udara. Polusi udara ini adalah menjadi permasalahan yang global dan juga permasalahan yang nyata bagi manusia. Artinya itu adalah sangat dirasakan bagi manusia itu sendiri. Contohnya adalah ada beberapa faktor yang meliputi permasalahan udara ini, yaitu zat-zat kimia yang bertebaran di udara, dan zat kimia ini sangat berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga zat kimia yang berbahaya lainnya. Green marketing menjadi hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Bahkan banyak media dan juga portal online yang telah memberitakan tentang green marketing ini. Katanya sih ada ratusan perusahaan yang telah mengimplementasikan green marketing. Tetapi apakah benar itu semua? Apakah sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedurnya? Dan ini menjadi latar belakang kami untuk menganalisis PT Ultra Jaya, salah satu perusahaan besar di Indonesia yang ternyata terkait dengan isu lingkungan, terkait dengan green marketing. Isu yang pertama bahwa PT Ultra Jaya membuang limbah ke sungai dekat pemukiman warga. Dan Ultra Jaya memiliki satu alat yang bernama IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah yang rusak karena kelebihan kapasitas. Dan ini menjadi tersumbatnya pengolahan limbah air susu yang dibuang dan adanya uap yang dikeluarkan sehingga beraroma tidak baik ataupun beraroma bau busuk dan mengganggu masyarakat sekitar. Tentunya ini menjadi masalah lingkungan ataupun isu lingkungan terkait dengan polusi udara. Dan ini menjadi sangat membahayakan karena zat-zat yang terkandung pada air bekas susu tersebut melayang-layang di udara dan warga menjadi sangat tidak nyaman. Selain itu, ada beberapa dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah menurunnya kualitas udara, yang tentunya ini sangat buruk karena udara telah tercemari oleh bau busuk yang dihasilkan oleh PT Ultra Jaya. Yang kedua adalah gangguan pernapasan warga sekitar, karena warga sekitar banyak melakukan aktivitas dekat dengan PT Ultra Jaya, maka udara-udara tercemar yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya yang mengandung zat berbahaya kimia terhirup secara terus-menerus, dan ini menjadi hal yang tidak baik bagi kondisi tubuh. Yang ketiga adalah banyaknya keluhan mengenai pusing dan mual-mual, dan ini menjadi hal yang tentunya menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena ini menyangkut dengan individu-individu ataupun banyak warga yang hidup di sekitar PT Ultra Jaya. Selanjutnya, saya Elsa Melpiana akan memaparkan mengenai reaksi masyarakat akibat dampak permasalahan lingkungan. Masyarakat sekitar merasa terganggu dengan adanya saluran limbah yang terletak dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga ratusan warga di Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor PT Ultra Jaya pada hari Senin tanggal 21
Agustus tahun 2017. Anak-anak SD dengan berseragam ikut bersama warga melakukan aksi protes di depan PT Ultra Jaya yang dinilai menjadi biang pencemaran limbah susu ke sejumlah RW dan bahkan mencemari 2 SD sekaligus. Mereka berprotes bau limbah dari perusahaan susu ini semakin hari kian menyengat. Tidak hanya itu, suplai air yang diberikan ke warga juga mengandung limbah sehingga membuat banyak warga yang mengalami gatal-gatal. Kondisi bau limbah ini sudah terjadi puluhan tahun, tapi tidak pernah hilang. Pada aksi ini, ratusan warga membawa berbagai spanduk protes seperti yang bertuliskan "Waspada bau busuk limbah susu PT Ultra yang jadi biang penyakit". Aksi yang dilakukan masyarakat pada tanggal 21 Agustus tahun 2017 tidak mendapatkan solusi dari pihak perusahaan, sehingga masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Ultra Jaya. Aksi ini merupakan demo lanjutan karena sebelumnya aksi yang sama tapi tidak dihiraukan oleh pihak perusahaan. Warga berunjuk rasa lantaran bau limbah masih tercium, bahkan lebih bau jika dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga mengganggu ketenangan warga setempat. Salah seorang warga pun mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak pernah serius dalam menanggulangi persoalan limbah ini, sehingga masalah sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah tuntas. Selain berorasi, warga juga membawa puluhan poster yang berisikan tuntutan kepada pihak perusahaan. Sejumlah kendaraan pengangkut susu dan bahan baku lainnya yang akan masuk ke dalam pabrik ini pun terpaksa memutar balik karena pintu gerbang perusahaan sudah diblokir oleh warga. Setelah mendapatkan desakan dari masyarakat sekitar, pabrik PT Ultra Jaya akibat bau limbah yang mengganggu lingkungan warga. Akhirnya pabrik pengelolaan susu kemasan tersebut mau memperbaiki sistem pengelolaan limbah dengan memasang beberapa peralatan baru. Keseriusan PT Ultra Jaya ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas yang disaksikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan ADLH Kabupaten Bandung Barat, dan dari pihak PT Ultra Jaya. Isi dalam Fakta Integritas tersebut diantaranya pihak PT Ultra Jaya akan mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam izin terkait usaha atau kegiatan yang dilakukan. Selain itu, seluruh kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bila PT Ultra Jaya melanggar Fakta Integritas di kemudian hari, maka PT Ultra Jaya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, akhirnya Health, Safety, and Environment Manager PT Ultra Jaya Milk Industry Maman Hoirudin mengakui bahwa salah satu faktor yang menimbulkan bau saat produksi berlangsung lantaran teknis matinya listrik, sehingga produksi terganggu dan berpengaruh terhadap instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Untuk itu, perusahaan kini memaksimalkan pengelolaan IPAL tersebut dengan memperbaiki permasalahan yang rusak serta memasang alat-alat baru yang dipasang di bak ekualisasi 2 unit dan bak pre-ekualisasi 4 unit dan pada bak aerisasi 6 unit. Dengan begitu, ke depannya dipastikan tidak akan ada bau limbah lagi. Profil perusahaan PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya didirikan oleh pemilik perusahaan yang bernama Bapak Ahmad Prawijaja. Beliau merupakan pendiri pertama perusahaan Ultra Jaya. Diawali dari perusahaan susu kecil
pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1971 perusahaan ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Seiring dengan berjalannya perubahan, perusahaan ini menambahkan nama untuk perusahaannya menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu, minuman, dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama. Dengan merek-merek terkenal seperti Ultra Milk untuk produk susu, Buah Pita untuk produk jus buah, lalu ada teh kotak untuk produk teh segar. Lokasi pabriknya terletak sangat strategis di pusat daerah pedalaman pertanian Bandung yang menyediakan sumber daya alam yang melimpah dan berkualitas, mulai dari susu segar, daun teh, buah-buahan tropis. Tepatnya beralamat di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kesegaran bahan baku ini dan kualitas gizi alaminya dapat dipertahankan melalui teknologi proses UHT atau Ultra High Temperature dan pengemasan aseptik tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Saat ini 90% dari keseluruhan hasil produksi perusahaan ini dipasarkan di seluruh Indonesia. Sementara sisanya diekspor ke negara-negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Amerika Serikat. Baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, produk yang dijual adalah produk yang sama. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang berkualitas, yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan keputusan konsumen dan serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Lalu selanjutnya misi perusahaan. Visi perusahaan ini menjalankan usaha untuk dilandasi pekerjaan yang tinggi untuk senantiasa memberikan berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Yang pertama, PT Ultra Jaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah seperti pemantauan dan pembuangan limbah padat dan cair. Limbah padat di sini diartikan seperti kemasan yang dipakai oleh PT Ultra Jaya dari karton, plastik, sedotan, dan lain-lain. Lalu limbah cair yang dihasilkan dari PT Ultra Jaya ini yaitu seperti cairan susu yang tidak sesuai dengan standar dari perusahaan. Selanjutnya, aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan pada PT Ultra Jaya yaitu di bidang produksinya. Sudah sejak didirikan, perseroan ini menggunakan kemasan karton yang ramah lingkungan. Jadi mengenai isu lingkungan sudah diperhatikan oleh perusahaan PT Ultra Jaya dari awal didirikan perseroan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delanix Regia Putri Jaulfat, NIM 5111712339. Di sini saya akan memaparkan tentang aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Di sini ada aspek pengembangan sosial dan pemasyarakatan. Lalu ada kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Di PT Ultra Jaya Milk Industry ini, perseroan berperan aktif
terhadap kesehatan masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap posyandu dan puskesmas dengan memberikan alat-alat kesehatan. Lalu dengan begitu perseroan pun memberikan bantuan dana untuk penyuluhan tentang kecukupan gizi dan kesehatan masyarakat bagi petugas-petugas posyandu yang nantinya biasanya puskesmas atau posyandu itu berkeliling di setiap masyarakat untuk bergiliran atau memberitahu atau mengecek para masyarakat sekitar kantor dan pabrik untuk bagaimana kesehatannya itu terjamin atau tidak. Jika tidak terjamin atau misalkan ada kekurangan, PT Ultra Jaya Milk Industry ini selalu memberikan bantuan ataupun kekurangan dari posyandu dan puskesmas agar masyarakat sekitar dengan adanya atau dengan berdirinya pabrik tersebut, masyarakat sekitar pun dikontrol atau diperhatikan oleh perusahaan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Lalu di sini ada kepedulian terhadap kenyamanan masyarakat, yaitu dengan PT Ultra Jaya Milk Industry ini menyediakan dan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar perseroan, lalu membuat bak-bak air bersih di sekitar masjid ataupun tempat-tempat tertentu yang membutuhkan air bersih. Di beberapa lokasi ataupun rumah-rumah penduduk, perseroan telah memberikan air bersih agar masyarakat pun tahu gitu bagaimana perusahaan atau perseroan itu bertanggung jawab atas berdirinya pabrik tersebut dan masyarakat tetap nyaman dengan berdirinya pabrik tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan dari kelompok 9 mengenai PT Ultra Jaya yang berusaha mengatasi masalah lingkungan telah kami sampaikan. Ada beberapa poin yang kami sampaikan, yaitu masalah lingkungan, yang kedua dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat, yang ketiga reaksi masyarakat akibat dampak masalah lingkungan, dan yang terakhir aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.